Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nur Aini akan menjelaskan mengenai pengertian, struktur, dan kebahasaan teks cerita fantasi. Materi kelas 7 MTS SMP sederajat. Mungkin dari sini masih ada yang bertanya-tanya mengenai apa sih pengertian dari teks cerita fantasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Teks cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi, dalam teks tersebut menceritakan kisah yang penuh fantasi. Dalam cerita fantasi, segala sesuatu yang bersifat tidak mungkin di dunia nyata merupakan hal yang biasa. Bahkan tak jarang pengarang sengaja melebih-lebihkan hingga terkesan tidak masuk akal. Teks cerita fantasi juga memiliki struktur. Ada 3 struktur teks cerita fantasi secara umum, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi atau penyelesaian masalah. Apa sih orientasi? Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi yaitu bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Dari sini, komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi, memuncak hingga mencapai klimaks. Dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Dalam kebahasaan, teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Yang kedua, menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Yang ketiga, menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi penada untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Demikian tadi merupakan pengertian, struktur, dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dapat saya jelaskan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.